Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Agustina. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat Google Classroom. Langkah pertama kita buka Google Classroom. Lalu kita klik tanda tambah di sini. Lalu kita pilih buat kelas. Kita isi kelasnya dengan nama praktek pembelajaran IDP. Praktek pembelajaran ITDP. Nah, untuk bagiannya kita tulis mata kuliah ITDP. Nah, ruangnya kita tulis di sini saya kelas 05 PPKE 002. Lalu mata pelajaran PPKN. Oke, lalu kita tulis di sini buat. Sabar ya, sinyal. Nah, di sini kan udah jadi. Kalau Anda sudah berhasil berarti gambarnya seperti ini. Baik, kita akan ganti pilih temanya. Ini lelet, bentar. Ya. Bentar, kita tulis. Kelasnya belum ada ya, karena kan kita baru buat. Tugas. Kita tulis tugas ini di sini. Kelas. Bagian link undang. Kita nanti bakal undang teman-teman yang siswa yang akan saya undang. Baik, sampai sini. Nah, di sini kita tulis tugas. Judulnya tentang topik 1 filsafat Pancasila. Deskripsinya di sini saya akan tulis silahkan download dan pelajari materi dengan baik di rumah. Saya akan ambil filenya. Tunggu ya, ini kita kirim. Nah, kita kirim seperti ini. Ya, kan udah jadi tuh. Nanti tinggal di download. Nah, di sini kita tulis lagi materinya.
nanti saya akan mengasih pertanyaan. Oke, terima kasih. Itu dia penjelasan dari saya cara pembuatan Google Classroom. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi materi filsafat Pancasila. Nah, di sini apakah anak-anak tahu apa itu filsafat Pancasila? Nah, kalau baik Ibu akan menjawab filsafat Pancasila yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan peluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi hingga produk filsafat. Nah, di sini. Filsafat Pancasila. Kedudukan filsafat Pancasila di antara aliran filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai sebuah aliran filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai-nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi. Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam situasi sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Noto Nagoro. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Nah, yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai. Sila kedua, 3 dan 4, 5. Sila kedua diliputi, didasari, dijiwai sila pertama, dan mendasari dan menjiwai sila ketiga dan 4 dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila pertama dan kedua, mendasari, menjiwai sila 4 dan 5. Sila kelima, sila diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan 3, dan 4. Tunggu ya anak-anak, loading. Aliran-aliran filsafat Pancasila. 1. Filsafat pendidikan idealisme. 2. Filsafat pendidikan realisme. 3. Filsafat pendidikan materialisme. 4. Filsafat pendidikan progresivisme. 5. Filsafat pendidikan ensialisme. 6. Filsafat pendidikan perennialisme. 7. Filsafat pendidikan perennialisme. Kebelit anak-anak. Inti sila-sila Pancasila meliputi pertama, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. 2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga,
1 yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4 rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. 5 adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Posisi dan preposisi filsafat Pancasila di antara berbagai mazhab filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Landasan filsafat Pancasila pertama yaitu landasan ontologis Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Dan yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Unsur-unsur filsafat Pancasila. 1. Unsur ketuhanan. 2. Unsur kemanusiaan. 3. Unsur persatuan dan kesatuan. 4. Unsur kerakyatan. Dan 5. Unsur keadilan sosial. Kesimpulannya dari filsafat Pancasila ini adalah salah satu aliran filsafat sebagai ciri khas Indonesia yang juga perlu kita kaji lebih lanjut dan sebagai salah satu alternatif filsafat yang menampilkan corak keindonesiaan sehingga bisa menjajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia ini. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Posisi dan preposisi filsafat Pancasila di antara mazhab filsafat yang lain adalah bahwa filsafat Pancasila berusaha merangkum dari berbagai mazhab yang ada. Karena dari kelima sila Pancasila mengambil bagian dari mazhab-mazhab yang ada. Di dalam Pancasila ada bagian dari mazhab materialisme, idealisme, realisme, liberalisme, progresivisme, dan mazhab-mazhab yang lain. Filsafat berusaha mengkomodasikan isi dari mazhab-mazhab yang sudah ada sehingga filsafat Pancasila berbeda dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan ini menjadi satu ciri khas Indonesia keindonesiaan dari mazhab filsafat pendidikan di negara kita. Nah, baik anak-anak, itu dia penjelasan dari Ibu. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan buat saudari Nur Atun? Tidak ada, Bu. Sudah, saya mau bertanya, Bu. Sudah, Bu Tin, buat Mengapa bertanya ya, Bu? Ya, Bu. Mengapa manusia selalu berfilsafat? Sebentar. Dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa Indonesia adalah filsafat Pancasila? Ya, Bu. Baik, bagus pertanyaannya. Jawabannya, mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila. Karena selama manusia hidup selalu berfilsafat.
adanya filsafat dari adanya rasa ingin tahu manusia yang diimplementasikan dengan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia, atau filsafat juga diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari jawaban atas pertanyaannya. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila ini dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang ada di Indonesia. Itu dia jawabannya dari Ibu, Nak. Izin bertanya, Bu. Oh, gitu. Baik, Mau bertanya, yang dimaksud Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia itu apa ya? oke, baik. Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat karena Pancasila merupakan rumusan filsafat atau dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Apakah ingin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk semua anak-anakku yang tercinta. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kita nanti bertemu di waktu yang akan mendatang. Oke, baik. Ibu tutup ya. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.